Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saudara-saudara kaum muslimin serta sahabat-sahabatku yang berbahagia. Alhamdulillah biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama kita dapat mengkaji satu kitab yang bernama Al-Mawa'idhul Al-Usburiyah, yang dikarang dan disusun oleh seorang ulama yang bernama Syekh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin serta sahabat-sahabatku yang berbahagia, kita lanjuti kajian kita yang lalu sudah masuk kepada hadis yang ketujuh. Bahkan kita sudah mendapatkan satu kisah ya dari orang yang mendapatkan satu keutamaan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, selanjutnya adalah kajian kita wahukiya an Abi Bakri ibni Abdillahil Muzanni rahmatullahi alaih, ya, dan telah dihikayatkan, yakni telah dikisahkan dan diceritakan an Abi Bakri ibni Abdillahil Al-Muzanni, yaitu dari Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzanni rahmatullah alaih, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Qala, berkata ini Syekh Abu Bakar, inna malikan minal muluki, sesungguhnya ada seorang raja di antara raja-raja yang ada, kana mutammaridan ala rabbihi ta'ala, adalah raja ini termasuk yang membangkang dan tidak mengimani daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara sekian banyak raja-raja ini ternyata ada satu raja yang memang dia belum masuk Islam. Dia membangkang dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghazahu al-muslimuna, melihat hal yang seperti itu, maka diperangilah oleh orang-orang kaum muslimin. Ya, raja tersebut, ya, kerajaan itu diperangi oleh orang-orang kaum muslimin. Fa'aghazuhu saliman, ternyata di dalam peperangan itu dimenangkan oleh orang-orang kaum muslimin. Ya, menanglah itu, diambillah, direbutlah itu kekuasaannya, fa'aghazahu saliman, dan ditangkaplah, dibawa ini raja tersebut dalam keadaan selamat, ya. Faqalu, kemudian mereka berembuk, bi ayyi syai'in naqtuluhu litamarudihi ala rabbihi ta'ala. Saudara-saudara, ya, dengan cara bagaimana nih kita ya hendak membunuh daripada raja yang telah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berembuklah itu mereka semua. Fajtama'a ra'yuhum, kemudian mereka itu terhimpunlah pemikirannya, yakni sepakat mereka itu ala ayyaj'aluhu fi gumgum. Udah gini aja, kita enggak usah bunuh dia, kita enggak usah pancung dia, kita enggak usah gantung dia. Sekarang ayyaj'aluhu fi gumgumi, yaitu fi al-gumgumil azim. Kita masukin saja sekarang. Kita masukin ke dalam satu tempayan yang sangat besar, kemudian kita bakar nanti dari bawahnya, ya. Fawasaddu ra'sahu, kemudian kalau dia sudah masuk, kita masukin ke dalam tempayan, kemudian kita tutup pintunya atasnya, wa auqadu tahtahun nar, kita bakar dari bawahnya api, biar dia rasakan penderitaan yang seperti itu, ya, buat orang yang tidak mau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma wajada hararatan nar, kemudian dimasukinlah itu dia ke dalam itu raja, ke dalam tempayan yang begitu besar, kemudian dikumpulin itu kayu-kayu bakar, kemudian dibakar, kemudian direbuslah ini raja di dalam itu. Walamma wajada hararatan nar, maka tatkala si raja ini mendapatkan panasnya itu api, ja'ala yunadi alihatahu, kemudian teriak-teriak ini raja, ya, kemudian teriak-teriak ini raja, yunadi alihatahu, dia memanggil-manggil, berseru-seru kepada Tuhannya, allati abadahum min dunillah, yang selama ini dia sembah itu Tuhan-Tuhannya, selama
selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Saking dia mau minta pertolongan karena dalam keadaan direbus seperti itu, panas yang luar biasa, kemudian dia minta tolong kepada raja-rajanya. Dia berseru-seru, dia panggil-panggil itu raja-rajanya. Ya Lata khalisni, ya Hubba, ya Habal khalisni, ya Uzza khalisni mimma ana fihi, ya Habal kuntu amsahu ra'saka wa khadimutuka kadza wa kadza sanatan. Teriak-teriak ini raja. Ya dia bilang, ya Lata, wahai Tuhan Lata, khalisni, bebaskan aku, tolong aku daripada tempayan ini yang sedang direbus ini. Ya Habal, wahai Tuhanku Habal, khalisni, tolonglah aku, katanya. Ya Uzza, wahai Uzza, khalisni mimma ana fihi, ya yang aku berada di dalam ini. Kemudian ya Habal, wahai Tuhan Habal, kuntu amsahu ra'saka wa khadimutuka kadza wa kadza sanatan. Tuhan Habal, bukankah selama ini aku telah mengusap-usap kepalamu, aku telah berkhidmat kepadamu dengan begini, aku mandikan kamu, aku pakai aku sesajenkan kamu, aku berikan semua apa yang engkau inginkan itu, sanatan, bertahun-tahun aku lakukan itu kepadamu. Masya Allah. Fakullama iltaja'a ilaihim tazidu hararatun nar, maka ketika dia meminta perlindungan kepada itu, minta pertolongan kepada Tuhan-Tuhan mereka, tazidu hararatun nar, bukan malah adem ini apinya, malah tambah besar apinya sehingga tambah panaslah dia semuanya. Falamma alima annahum laisu yughnuna anhu, maka pada saat itu dia pun akhirnya putus asa, ya, daripada Tuhan-Tuhannya itu, ya, ternyata dia itu laisu yughnuna anhu, mereka itu tidak bisa dibutuhkan olehnya, udah nggak bisa nolongin lagi tuh Lata, Uzza, Manat. Dalam kondisi begitu dia nggak bisa nolongin, ya, fa'aisi minhum wa raja'a ilallahi ta'ala, kemudian dia berputus asa dengan Tuhan-Tuhan mereka itu, wa raja'a ilallahi ta'ala, akhirnya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanada fil gumgumi, kemudian dia berseru di dalam tempayan itu. Apa yang disebutnya? Kalau tadi dia teriak-teriak memanggil Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya, akhirnya dia menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang dia teriak, itu yang dia panggil, itu yang dia sebut, ya. Pada saat itu di dalam keadaan seperti itu, ba'asallahu ta'ala ghaisan minas sama' ala tilkan nar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apa yang terjadi saudara ketika orang ini, raja ini dalam keadaan yang terbakar seperti itu di dalam tempayan, kemudian dia berseru-seru manggil Tuhannya, tidak ada satupun yang menolongnya, kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan berharap supaya datang pertolongan Allah, dia panggil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ba'asallahu ta'ala ghaithan minas sama', tiba-tiba Allah turunkan dan Allah kirimkan itu hujan yang begitu besar. Masya Allah, turun itu air hujan, kemudian, ya, ala tilkal nar, di atas tempayan yang dibakar apinya yang begitu besar juga, kemudian fa'aha, maka matilah itu api dengan sebab air hujan. Daripada itu Allah langsung turunkan itu hujan. Wa ba'asarihan, kemudian bukan hanya sekedar hujan, ternyata Allah juga kirimkan itu, Allah utus itu yang namanya angin, fahamadatil kumkum ila sama, sehingga akhirnya angin yang begitu besar, rumah-rumah berserakan, kemudian terbang itu seng-seng rumah, atap rumah, semuanya, pohon tercabut, dan termasuk adalah fahamadatil kumkuma ila sama, termasuk terbawalah itu yang namanya tempayan itu kepada langit. Faja'ala yatajaljalu baina sama'i wal ard, maka melayang-layanglah ini itu tempayan tersebut di antara langit dan bumi itu. Wa huwa yaqul, sementara raja itu ada di mana? Ada di dalam tempayan itu, dia masih selalu berpegang, bernyebut-nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hatta ghaba anil basari, sehingga akhirnya itu tempayan karena terbawa oleh angin sehingga tidak lagi ghaba anil basara, enggak kelihatan lagi oleh pandangan mata pada masyarakat itu. Summa alqathu rihu bainal qaumi la ya'rifunallah. Kemudian angin itu ternyata membawa dia, melemparkan tempayan itu kemana? Bainal qaum, kepada satu masyarakat, satu kaum yang la ya'rifunallah, di mana kaum itu tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang tidak kenal kepada agama Islam, belum masuk agama Islam ke tempat itu, sehingga akhirnya pada saat itu jatuhlah itu, dikirim ke tempat itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu tempayan. Kemudian fa'aghazuhu, setelah seperti itu kaget ini masyarakat, kemudian akhirnya masyarakat itu lihat kok ada tempayan besar itu, kemudian fa'aghazuhu, diambillah itu tempayannya, wa fatahuhu, dan dibukalah itu tempayannya, wa akhrajuhu minal qumi, dia kaget ternyata setelah dibuka itu tempayan, ternyata di dalamnya ada siapa? Yaitu ada seseorang di dalamnya itu dalam kondisi yang lemas, sedang teriak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa akhrajuhu minal gumgum. Enggak kasihan ini masyarakat itu, kaum itu, akhirnya dikeluarkanlah orang itu. Faqalu lahu, maka setelah itu dikasih makan, dikasih minum dan segala macam, bertanyalah ini kaum itu kepada orang yang ada di dalam itu, man anta, ente ini siapa, kok bisa ada di dalam itu tempayan? Wa ma qissatuka, dan apa ini yang terjadi buat engkau ini seperti ini, kayak begini? Kenapa engkau tiba-tiba di atas ini tuh tempayan kok bisa terbang mental sampai ke sini? Ya, dari mana asalmu dan siapa engkau? Qala, kemudian orang itu berkata, apa kata dia? Ana malikun, aku adalah seorang raja, fi maudhi'i kadza, dari satu negeri yang tempat yang namanya Anu. Ya, aku ini. Nah, kagetlah dia kalau dia itu adalah seorang raja. Fa akhbarahum an qissatihi wa halihi, maka diceritakanlah itu kepada mereka setelah dia minta tanya, siapa engkau, coba ceritakan kenapa kok tiba-tiba engkau ada di dalam tempayan dan tempayan itu bisa terbang sampai ke sini. Fa akhbarahum an qissatihi wa halihi, kemudian diceritakanlah oleh sang, saya adalah seorang raja ya dari negeri Anu, ya, yang tadinya tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kemudian kerajaanku diserang oleh kaum muslimin, kami berperang dan akhirnya kami kalah. Setelah kami kalah, kemudian semuanya aku pengen dibunuh oleh orang-orang pada saat itu oleh kaum muslimin dengan cara yang amat sangat memberatkan aku. Aku dimasukkan ke dalam tong yang besar ini, dalam tempayan yang besar, kemudian aku dibakar dari bawahnya sehingga yang mendidih ini air begitu panasnya. Aku minta tolong kepada Tuhan-Tuhanku yang selama ini aku sembah, ternyata tidak ada satupun yang membantu dan menolongku. Itu Lata, itu Hujat, itu Manat dan lain sebagainya. Aku minta, ternyata Tuhan-Tuhan itu tidak ada yang menolong aku. Tapi aku ingat pada saat itu dalam kondisi aku dalam kepanasan di dalam tempayan, aku ingat kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya aku menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahukah kalian, ketika aku menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka pada seketika itu juga ternyata Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dan mengirimkan itu air hujan yang luar biasa. Begitu derasnya itu hujan sehingga api yang membakar tempayan, yang dimana di dalam tempayan itu ada aku, matilah api tersebut sehingga akhirnya aku tidak kepanasan. Tapi pada saat itu ternyata Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menurunkan air hujan, ternyata Allah Subhanahu wa taala pun juga mengirimkan angin yang begitu kencangnya. Datang itu angin puting beliung sehingga rusak itu semua dan segala macam, berterbanganlah itu atap-atap rumah, seng-seng rumah, termasuk aku. Ya, tempayan ini pun mental terbawa sampailah mental ke tempat ini. Ya, berjumpalah dengan kalian ini semua. Nah, di dalam tempayan itu aku hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah.
Akhirnya mendengar cerita itu, semua mereka akhirnya apa yang terjadi? Wa aslamu jami'an. Kagum mereka dengan cerita itu, sehingga akhirnya mereka pun semua kaum yang tadinya tidak mengenal Allah, akhirnya dengan cerita daripada raja itu, maka masuk Islamlah mereka semua berkat daripada ceritanya raja yang telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, sebuah cerita yang diceritakan oleh seorang ulama yang bernama Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzanni ini begitu luar biasanya dengan kelebihan dan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu lazimkan dalam diri kita, perbanyak untuk membaca kalimat la ilaha illallah setiap saat, setiap masa, karena orang yang suka membaca kalimat la ilaha illallah maka akan dipelihara keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga tauhidnya, akan dipelihara akidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang adalah di akhir hayatnya dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, maka masuklah dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, jangan berharap kita nanti di akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah kalau seandainya selama hidup kita tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kata Tuan Guru Hadratus Syekh Haji Muhammad Syafi'i Hadami, beliau mengatakan salah satu daripada tanda orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah khassah adalah ketika dia akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maaf, tidak semua orang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijaga dan dipelihara oleh Allah. Di akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, tidak ada kalimat yang terakhir yang bisa kita ucapkan dan kita sebut kecuali adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian insyaallah kita lanjuti pada pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.